Aku bertransmigrasi ke dalam novel tragis sebagai tokoh utama pria yang gampang diinjak-injak bagai keset. Aku langsung menyeret si anak magang yang sebenarnya protagonis asli cerita ini, Jiboda, ke dalam ruanganku. Jiboda, berani-beraninya kamu menggoda tunanganku. Dia langsung mematung, benar-benar syok dengan pertanyaanku yang belak-belakan. Keringat dingin bercucuran di wajahnya. Pepres Hirsu, saya cuma anak magang. Saya tidak akan pernah berani, sampai kapanpun. Tiba-tiba, terdengar suara denting, ding. Kebohongan terdeteksi, selamat kepada Tuhan, karena telah mengikat sistem sumpah menjadi nyata. Sumpah apapun yang diucapkan kepadamu, akan langsung menjadi kenyataan. Aku langsung kegirangan. Sambil bersandar di kursi kebesaranku, aku menyeringai, kalau begitu, bersumpahlah. Bersumpahlah, jika kamu sampai menginginkan tunanganku, kamu bukan lagi seorang pria. Meskipun dia menganggap sumpah ini kekanak-kanakan dan konyol, dia tidak berani menolak. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Saya bersumpah. Jika saya sampai menginginkan tunangan Pres Hirsu, saya bukan lagi seorang pria. Seketika itu juga, jakunnya menyusut dan lenyap, dan kejantanannya hilang tanpa bekas. Dia ambruk ke lantai, menjerit dalam keputusasaan yang mendalam, tidak. Di saat yang sama, salju dramatis mulai turun di luar seiring dengan berbunyinya musik latar yang mendukung suasana. Aku sangat gembira, gila, sistem ini benar-benar nyata. Namun, kegembiraanku mereda saat aku menyadari sebuah celah besar. Sistem, jika ada orang yang bersumpah membuatku tidak lagi menjadi pria, atau menghancurkan dunia, apa aku langsung tamat? Suara robotik itu menyahut, itu bukan sumpah, Tuan, itu adalah kutukan. Tentu saja itu tidak dihitung, sumpah harus berdampak langsung pada orang yang bersumpah atau seseorang yang berhubungan erat dengan mereka. Aku tidak bisa menahan senyum. Sistem, kamu memang jenius, sambil menoleh ke arah protagonis pria yang pucat pasi bagai mayat hidup. Aku melambaikan tangan dengan santai, baiklah, kamu dipecat. Dia berdiri mematung di sana, benar-benar tidak bisa menerima kenyataan barunya. Dia sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi pada tubuhnya. Terlihat sangat tidak berdaya dan putus asa. Pengawal-pengawalku langsung menyeretnya keluar saat dia meronta-ronta dan berteriak. Tepat pada saat itu, tunanganku, Shen Youchou, melangkah masuk sambil menoleh ke belakang dengan bingung. Sayang, ada apa dengan anak magang itu? Aku menepis pertanyaannya dengan santai sambil berbohong. Oh, tidak apa-apa, aku memberinya proyek solo, dan sepertinya itu terlalu berat untuknya. Dia bilang itu mustahil. Lalu mentalnya langsung kena dan histeris. Aku tidak punya pilihan lain selain memecatnya. Duh, anak muda zaman sekarang mentalnya lemah sekali. Dia jelas-jelas tidak mempercayaiku. Terlihat dari tatapannya yang sangat curiga. Benarkah? Tapi kelihatannya tidak seperti itu. Aku segera menariknya ke dalam likapanku. Mengecup manja lehernya yang lembut untuk mengalihkan perhatiannya. Meman, kamu wangi sekali. Wajahnya langsung merona merah padam. Dan dia mencubit pinggangku dengan manja. Sayang, hentikan, jangan menggodaku. Pintu kantor masih terbuka lebar. Tepat di saat yang tepat, asisten Ki bergegas mendekat dan menutup pintu itu perlahan. Nah, dia benar-benar asisten yang sangat peka situasi. Aku pasti akan melipat gandakan bonusnya nanti. Sejujurnya, protagonis wanita ini sangat cantik. Saat pertama kali melihatnya tadi malam, aku benar-benar dibuat terpesona. Wajahnya luar biasa cantik. Lekuk tubuhnya sangat seksi. Ini mengingatkanku pada kalimat klasik, jangan lewatkan gadis baik-baik. Dan jangan sia-siakan gadis nakal. Kalimat itu sangat masuk akal. Jadi, tadi, jangan salah, tunangan yang satu ini benar-benar tip cewek teh hijau alias matre abis. Di novel aslinya, pemilik tubuh yang asli ini benar-benar keset kaki yang gampang diinjak-injak. Dia dan Shen Youchou itu sahabat dari kecil, tapi 1 tahun yang lalu, pas perusahaan keluarganya Shen Youchou kena krisis keuangan parah. Dia memohon bantuan ke keluarga gue. Karena gue udah suka sama dia sejak kecil. Dengan senang hati gue setuju buat nyelamatin mereka dari kebangkrutan. Waktu itu, dia aktingnya kelihatan tulus banget. Sering banget datang ke perusahaan kami. Bawain makanan, dan pura-pura jadi tunangan yang perhatian. Tapi makin sering dia main ke kantor Shen Youchou, makin sering ngunjungin perusahaan keluarga Zhu. Sampai akhirnya dia cocok banget sama seorang anak magang bernama Jiboda. Dia ngangkat Jiboda jadi adiknya. Dengan alasan cowok itu
punya masa lalu yang tragis tapi potensinya besar, dan terus-terusan minta pemilik tubuh asli buat naikin jabatannya. Jiboda ini emang jago akting, mulut manisnya pinter banget ngambil hati mereka berdua. Awalnya, si pemilik tubuh asli nggak mikir aneh-aneh, bahkan sampai jadiin Jiboda asisten pribadinya. Tapi hubungan Jiboda dan Shen Youchu malah makin intim dan kelewat batas. Si anak magang itu mencuri semua rahasia dagang inti perusahaan dan menyerahkannya ke keluarga. Shen, keluarga Zhu pun bangkrut, dan pas hari pernikahan mereka, Shen Youchu tiba-tiba ganti pengantin laki-lakinya buat nikah sama Jiboda. Pemilik tubuh asli pun benar-benar jadi bahan tertawaan. Hancur dan dicampakkan, dia sampai jadi gila, luntang-lantung di jalanan. Dan akhirnya dipukuli sampai mati sama belasan preman. Sementara itu, pasangan utama di novel hidup bahagia selamanya. Pas baca akhir yang katanya bahagia itu, gue langsung emosi jiwa. Gue sampai ngabisin waktu 30 menit cuma buat maki-maki HP gue. Algoritma macam, apa sih yang ngerekomendasiin sampah kayak gini? Apalagi novel-novel murah begini. CEO kaya raya, yang berkuasa kalau nggak jadi bucin, yang menyedihkan, ya diselingkuhin. Terus dipaksa berlutut, atau ditampar terus-terusan. Pengawal nggak pernah ada pas dibutuhin. Mau cerai aja harus nunggu masa tenang selama 1 bulan yang bener-bener nyiksa. Cuma bilang aku nggak cinta kamu lagi, terus pindah ke luar negeri udah dianggap akhir yang bahagia. Bahkan ada beberapa CEO yang disiksa sampai mati, terus abunya dibuang ke angin begitu aja. Moral sama hukum bener-bener nggak berlaku di novel web sampah kayak gitu. Bahkan hukum fisika pun dilanggar. Orang bisa tiba-tiba teleportasi entah dari mana, dan si pelakor punya kekuatan kayak dewa. Pas mikirin lagi novel, yang baru aja gue kelarin. Rasanya kayak habis nelan tumpukan sampah raksasa. Gue sempat mikir, kalau gue jadi cowok itu, bakal gue tampar cewek tukang selingkuh itu, sampai mati. Tapi pas gue melat, gue baru sadar, kalau gue udah bertransmigrasi ke tubuhnya. Begitu dia keluar dari kamar mandi. Wajahnya yang luar biasa cantik dan lekuk tubuhnya yang seksi bikin gue langsung melongo takjub. Ngapain juga gue nampar dia? Gue menggosok-gosokkan kedua tangan gue sambil mikir penderitaan macan, apa sih yang harus gue hadapi di kehidupan sebelumnya? Gue hampir nangis saking bersyukurnya akhirnya, gue bisa menikmati hal seindah ini. Begitu ngelihat ada air mata di mata gue, dia langsung panik, meluk gue, dan berbisik, sayang, kamu kenapa? Pas ngerasain tubuhnya yang lembut nempel di tubuh gue, pikiran gue langsung liar kemana-mana. Nggak apa-apa, aku cuma ngerasa kehidupan lamaku terlalu pahit. Sebelum dia sempat bersuara, gue langsung narik handuknya dan menggendong tubuhnya. Sayang, kamu mau ngapain? Bukannya kamu udah janji mau nunggu sampai malam pernikahan kita? Ekspresi wajah gue langsung mendingin, lagian kita juga bentar lagi nikah. Apa bedanya? Atau jangan-jangan kamu berubah pikiran? Shen Youchu buru-buru membantahnya sambil terbata-bata bilang, kalau dia nggak berniat begitu. Baguslah, jawab gue. Kata orang, omongan perempuan itu nggak bisa dipercaya. Jadi kamu harus membuktikannya lewat tindakan. Awalnya dia sempat berontak manja, tapi perlahan-lahan dia meleler dalam pelukan gue. Bener-bener hanyut dalam suasana. Setelah malam yang memuaskan itu, gue nggak bisa menahan senyum. Hidup ini indah banget. Sebelum gue bosan sama dia, mending gue ikutin aja dulu permainan pasangan menyedihkan ini. Begitu Shen Youchu keluar dari ruangan gue dengan langkah kaki yang agak canggung, asisten gue mengetuk pintu, lalu masuk. Bos, upacara penandatanganan kemitraan luar negeri kita dijadwalkan untuk lusa. Apa saya harus pesan tiket pesawat untuk siang ini? Gue berpikir sejenak, bisnis harus diutamakan. Sebagai CEO yang berkuasa, nyari duit adalah prioritas utama gue. Lagian, Jiboda udah bukan ancaman lagi, tapi buat jaga gajah, gue harus tetap mengawasi mereka berdua. Pesan aja tiket untuk penerbangan siang ini. Terus, suruh orang buat mengawasi Shen Youchu dan Jiboda. Buat berkas lengkap tentang Jiboda biar bisa gue periksa pas balik nanti. Asisten gue bener-bener kebingungan. Dia nggak habis pikir kenapa gue begitu peduli sama seorang anak magang biasa. Lagi pula, bukannya Jiboda udah dipecat? Dia cuma mengangguk dan menuruti perintah. Perjalanan ke luar negeri itu cuma buat upacara penandatanganan singkat. Jadi gue bawa asisten perempuan yang berbeda. Di hari ketiga kami di luar negeri,
Asisten gue yang di kantor pusat telepon buat ngelaporin kalau Presiden Xian udah mempekerjakan Ji Boda sebagai asisten pribadinya. Baru hari ini, grup Xian menjamu Clean VIP dan Ji Boda yang bertanggung jawab atas makan malamnya. Padahal dia udah dikasih tahu kalau Clean itu punya alergi parah terhadap makanan laut. Tapi dia sengaja memesan satu meja penuh hidangan laut. Dengan alasan dia pengen ngasih terapi paparan ke Clean itu. Dia mengklaim kalau Clean itu nggak mau makan, berarti mereka nggak menghormatinya. Kelakuan konyol ini bikin perusahaan kehilangan kontrak senilai jutaan dolar. Bukannya memecat dia, Shen Youchu malah beliin dia mobil mewah buat menghibur dia. Dan justru menyalahkan manajer proyek. Mendengar hal ini, gue bener-bener nggak bisa berkata-kata lagi. Ini sih benar-benar logika novel murahan klasik. Langkah gila macam apa coba? Seminggu kemudian, aku terbang pulang. Asistenku sudah menunggu di bandara. Aku masuk ke kursi belakang sedan mewahku. Dan asistenku berbalik dengan wajah agak gugup. Tuan Zhu, Presiden Xian membawa Ji Boda kembali ke villa Anda. Kami sudah memasang kamera tersembunyi yang Anda minta. Tapi saya cuma bisa memantau ruang tamu. Mereka sempat ke dapur, dan Presiden Xian malah memasak makanan khusus cuma buat Ji Boda. Kita mau ke kantor, atau langsung pulang dulu, Tuan? Kilatan dingin melintas di mataku saat aku menjawab dengan tenang. Kita pulang saja. Di perjalanan, aku membuka siaran langsung kamera pengawas. Shen Youchu dan Ji Boda sedang duduk bersama. Menikmati makan malam romantis diterangi cahaya lilin. Bibi Wang berdiri di dekat mereka dengan wajah gelisah. Ji Boda memotong sepotong steak, mengunyahnya dengan anggun, dan matanya langsung berbinar. Kak Youchu, masakan kakak enak banget. Ini steak terenak yang pernah kumakan. Aku nggak menyangka wanita karir sehebat kakak bisa memasak sekeren ini. Aku mendengus remen wanita tukang selingkuh ini, bahkan nggak pernah sekalipun memasak buat pemilik tubuh aslinya. Tapi di sini dia malah jadi koki pribadi buat berundung kesayangannya. Shen Youchu menjawab sambil tertawa lembut. Aku jarang memasak di rumah. Biasanya Bibi Wang yang urus, tapi hari ini pengecualian khusus. Aku menyipitkan mata, lalu memperbesar videonya. Mejanya dihias begitu mewah, dengan bunga-bunga segar, lilin, piring porselen mahal, dan bahkan sebotol anggur merah. Pas ku perhatikan lebih dekat, ternyata itu anggur antik langka dari gudang penyimpanan pribadiku. Itu anggur merah impor premium. Aku sendiri bahkan belum sempat mencicipinya, tapi dia malah ada di villaku. Memakai anggur antikku buat menjamu berondong tampannya. Kurasa itulah enaknya jadi tokoh utama pria. Ji Boda menyesapnya sedikit dengan wajah sangat bahagia. Anggur ini luar biasa, ujarnya dengan nada manja. Kak Chu, kakak baik sekali padaku. Shen Youchu tersenyum hangat. Ini dari koleksi pribadi tunanganku. Seleranya memang sangat tinggi. Karena kamu suka, minumlah sepuasnya. Saat sedang makan, Ji Boda tiba-tiba berkaca-kaca. Kak Chow, apakah Presiden Zhu tidak menyukaiku? Aku tidak melakukan kesalahan apapun, tapi dia memecatku. Aku benar-benar tidak tahu apa salahku sampai harus mengalami ini. Shen Youchu panik, buru-buru menyodorkan tisu padanya. Boda, jangan dipikirkan. Kamu begitu baik, tunanganku pasti hanya salah paham. Sekarang setelah kamu bersamaku, tidak akan ada lagi yang berani menindasmu. Ji Boda mendongak. Wajahnya basah oleh air mata. Benarkah, Kak Youchu? Wanita itu tersenyum manis. Tentu saja kapan aku pernah membohongimu. Dia langsung tersenyum di sela tangisnya. Aku tahu kakaklah yang terbaik untukku. Kak Youchu, kakak begitu hebat dan penuh perhatian. Jika aku bisa menikahi wanita seluar biasa kakak, aku pasti akan terbangun sambil tertawa dari mimpiku. Lalu, dia langsung panik dan mencoba menjelaskan diri. Bukan, Kak Youchu, biar ku jelaskan. Maksudku bukan begitu. Shen Youchu terkikik gele. Sudah, Boda, aku mengerti. Lihat betapa paniknya kamu. Tepat saat itu, mobilku memasuki area mansion. Asistenku memberi saran. Presiden Zhu, apakah Anda butuh para pengawal untuk ikut masuk? Tidak usah, kalian pergi saja, aku yang akan membereskannya. Sebelum bertransmigrasi, aku pernah berlatih kickboxing. Menghabisi cowok cantik seperti dia itu perkara mudah. Tapi kalau aku membawa pengawal dan membuat keributan besar, rumor bahwa aku diselingkuhi akan menyebar. Seorang CEO berkuasa punya reputasi yang harus dijaga, tahu? Begitu mobil berhenti, aku langsung menerobos masuk. Begitu aku mendobrak pintu,
Mereka berdua terlonjak kaget dan langsung berdiri. Wajah Shen Yuchu seketika pucat pasi. Suamiku, kenapa kamu pulang lebih cepat? Aku mendengus sinis. Kenapa? Apa kepulanganku mengganggu momen kalian? Dia panik, berusaha keras menjelaskan. Suamiku, maksudku bukan begitu. Biar ku jelaskan. Ini benar-benar tidak seperti yang terlihat. Jiboda segera tersadar dari keterkejutannya. Buru-buru berdiri di depan Shin Yuchu untuk melindunginya. Sambil menatapku dengan pandangan menantang, Resi Rzu, jangan mempersulit dirinya. Kami berdua benar-benar tidak bersalah. Aku hanya tumbuh di keluarga miskin dan ingin merasakan bagaimana rasanya rumah yang hangat. Makanya dia mengajakku makan di sini. Kalau Anda punya masalah, tumpahkan saja padaku. Kak Yuchu sudah sangat lelah mengelola perusahaan besar. Kalau Anda punya akal sehat, Anda tidak akan menyalahkannya untuk hal ini. Sialan, berani sekali bocah ini. Menguji kesabaranku. Apa kau benar-benar berpikir aku ini lemah? Aku paling benci bajingan bermuka dua yang sok suci seperti ini. Kuangkat tanganku dan melayangkan tamparan keras ke wajahnya. Dengan suara tamparan yang nyaring, kepala Jiboda terlempar ke samping dan dia terhuyung. Nyaris jatuh. Kuangkat kakiku dan menendangnya hingga terpental. Memangnya kau pikir kau siapa? Berani-beraninya bicara begitu padaku, bintang perang. Jiboda menghantam sudut meja dengan keras sebelum akhirnya tersungkur. Peralatan makan dan piring-piring pecah berantakan di mana-mana. Menyiram sekujur tubuhnya dengan minuman dan kuah sup, membuatnya tampak benar-benar mengenaskan. Aku menerjang maju, menendang perutnya berkali-kali. Shen Yuchu menjerit histeris, berusaha menarikku menjauh. Kamu sudah gila. Bagaimana bisa kamu memukul Jiboda? Kutepis tangannya dengan kasar dan melayangkan tamparan keras ke wajahnya. Aku memang menamparnya dulu, tapi apa kau pikir aku melupakanmu? Aku baru pergi dinas luar kota beberapa hari saja. Dan kau sudah menjadikan cowok cantik ini asistenmu. Membelikannya mobil mewah seharga $1 juta. Dan mengundangnya makan malam romantis dengan lilin. Apa kau menganggapku bodoh? Shen Yuchu memegangi pipinya yang bengkak. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tapi sebagian besar adalah kepanikan yang luar biasa. Suamiku, kamu berpikiran yang tidak-tidak. Ini benar-benar tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku hanya menganggap Boda sebagai adikku sendiri. Aku cuma ingin memasak makanan untuknya. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau kamu tidak percaya, tanyakan saja pada Bibi Wang. Tidak terjadi apa-apa. Bibi Wang, yang tadinya diam-diam menikmati drama itu, langsung membeku saat menjadi pusat perhatian. Merasakan ada bahaya, dia segera menyelinap pergi dan menghilang. Shen Yuchu berteriak, Bibi Wang. Namun aku kembali menerjang si cowok cantik itu dan menginjaknya lagi. Jiboda tersungkur di lantai sambil memegangi perutnya, menggeliat kesakitan seperti udang. Meratap dan memohon ampun. Saya salah, Pak Su. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya bersumpah, saya tidak punya perasaan apapun pada Kak Yuchu. Saya bersumpah. Mendengar kata bersumpah, membuatku tersentak, kuhentikan kakiku, tiba-tiba merasa tertarik. Benarkah? Kalau begitu, apa kau berani bersumpah demi kekasih masa kecilmu? Dalam perjalanan ke sini, asistenku sudah menjelaskan seluruh latar belakang Jiboda. Orang tuanya tewas dalam kecelakaan mobil saat dia masih SMA. Meninggalkan dia dan adik perempuannya dengan uang santunan asuransi yang cukup besar. Mereka tidak perlu khawatir soal uang, tetapi tanpa bimbingan, Jiboda menjadi liar. Dia terjerumus ke dalam kecanduan obat-obatan terlarang yang parah dan menghabiskan seluruh uang. Santunan itu, saat kuliah, dia hidup dari belas kasihan tante-tante kaya. Tetapi kebiasaan mahalnya membuat dia tidak bisa menabung sepeser pun. Kali ini, usahanya mengejar Shin Yuchu bukanlah sebuah kisah cinta yang indah. Itu murni karena uang, berdasarkan hasil penyelidikan sebelum bertemu dengannya. Jiboda hanya pernah peduli pada dua wanita, adik perempuannya, dan kekasih masa kecilnya. Dia telah mengejar gadis itu selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah mendapatkannya. Aku sangat memahami psikologi pria. Seseorang yang tidak bisa dimiliki akan selalu terasa paling manis. Benar saja, begitu aku mengungkit soal kekasih masa kecilnya, dia mulai panik. Pak Su, bolehkah aku bersumpah demi adikku saja? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, bukan hanya aku yang tertegun.
Bahkan Shen Youchu pun menatap Jiboda dengan penuh curiga. Anak ini benar-benar tidak bisa melepaskan kekasih masa kecilnya. Padahal aku hanya mengujinya saja. Hubungan Shen Youchu dengan kekasih masa kecilnya bahkan tidak sedekat itu. Jika dia benar-benar bersumpah demi gadis itu, kutukannya mungkin tidak akan mempan. Tentu saja, aku tahu kapan harus berhenti selagi unggul. Aku mengangguk dan berkata, "Baik, kalau begitu bersumpahlah demi adikmu." Konsekuensi dari sumpah terakhirnya masih membayang-bayanginya. Tetapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah kebetulan belaka saat dia terkena penyakit aneh. Karma itu tidak nyata, kan? Sambil mengertakkan gigi, dia mengangkat tangannya dan bersumpah. Aku bersumpah, aku hanya menganggap Kak Youchu sebagai kakakku sendiri. Jika aku memiliki niat tidak murni, biarlah adikku disiksa sampai mati oleh 10 berandalan. Gila, dia kejam sekali pada adiknya sendiri sampai membuat sumpah sekeji itu. Jiboda ini benar-benar keterlaluan, tapi aku menyukainya. Aku tertawa terbahak-bahak di dalam hati. Dalam novel aslinya, tubuh inang yang asli disiksa sampai mati oleh selusin berandalan, yang semuanya didalangi oleh Jiboda dan adiknya. Kakak beradik itu bersembunyi di kegelapan dan menyaksikan seluruh kejadian tersebut. Jika sumpah ini menjadi kenyataan, itu hanyalah sebuah karma. Dengan wajah yang tetap datar, aku menatapnya dengan dingin. Jiboda, ingat baik-baik sumpah yang kau ucapkan hari ini. Jiboda mengangguk cepat bagaikan burung pelatuk baik. Saya akan mengingatnya, Presir Zhu. Saya benar-benar tidak bersalah, tentu saja. Aku mengibaskan tanganku, benar-benar muak. Kalau begitu, cepat angkat kaki dari sini. Jiboda langsung terbirit-birit pergi seolah-olah baru saja lolos dari maut. Namun begitu melangkah keluar dari villa, tatapan matanya berubah menjadi penuh dendam yang amat sangat. Shen Youchu menyaksikan kepergiannya yang penuh kehinaan itu dengan tatapan yang memancarkan emosi yang rumit. Tiba-tiba, dia berlari mendekat, memelukku erat-erat sementara air mata deras mulai mengalir di pipinya. Melihatku tetap diam membisu, dia semakin erat menggelayut di tubuhku. Suamiku, maafkan aku. Tolong jangan marah, tidak ada apa-apa antara aku dan Jiboda. Aku hanya menganggapnya sebagai adik kecilku sendiri, makanya aku mengajaknya makan malam bersama. Setelah kamu memecatnya waktu itu, dia mencariku dan sampai berlutut di tanah. Dia bilang orang tuanya sudah meninggal dan dia hanya punya adik perempuannya untuk diandalkan. Jiboda memohon padaku untuk memberinya kesempatan bertahan hidup. Katanya dia tidak punya pilihan lain. Aku hanya merasa kasihan padanya, suamiku. Aku cuma ingin menolongnya. Aku dan dia benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Tolong percayalah padaku. Tentu saja aku tahu tidak akan ada hal apapun yang bisa terjadi di antara mereka. Lagi pula, pria itu benar-benar seorang kasim. Kumpaskan Shen Youchu menjauh, ku cengkeram dagunya, dan kupaksa dia untuk menatapku. Kau pikir aku bodoh? Kamu mengaku hanya merasa kasihan padanya, Shen Youchu, tapi hanya dalam beberapa hari. Kamu membelikannya mobil mewah seharga $1 juta. Setahuku, itu adalah hadiah untuknya setelah dia benar-benar mengacaukan proyek besar. Shen Youchu, apa menurutmu aku semudah itu dibodohi? Kepanikan berkilat di matanya, membuatnya tampak sangat gelisah. Dia langsung memeluk kakiku dengan air mata yang terus bercucuran. Sayang, aku salah. Aku benar-benar salah. Tidak terjadi apa-apa di antara kami, aku bersumpah. Dia hanya memakai mobil itu, bukan pemiliknya. Aku akan mengambilnya kembali besok, sayang, dan mencopot jabatannya sebagai asisten. Aku akan menjadikannya staf biasa, dan tidak akan pernah menghubunginya secara pribadi lagi, ya. Bahkan sampai sekarang pun, dia masih tidak tega untuk memecat cowok cantiknya itu. Benar-benar cinta sejati, tapi menghancurkan mereka seketika tentu tidak asik. Aku terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara perlahan. Shen Youchu, aku tidak percaya kalian berdua tidak bersalah. Dan aku tidak percaya kamu akan berhenti menemuinya, kecuali kamu berani bersumpah. Dia dengan cepat mengangkat tangannya. Suamiku, aku bersumpah, jika aku sampai memiliki perasaan padanya, biarlah keluargaku bangkrut dan hancur lebur. Aku hampir saja tertawa. Dalam buku aslinya, keluarga Zhu akhirnya bangkrut dan menemui akhir yang tragis. Sekarang saatnya dia yang merasakan penderitaan itu. Namun setelah menunggu beberapa saat,
Tidak ada hal apapun yang terjadi. Ponselnya pun tidak berdering. Aku segera memanggil dalam pikiranku, sistem. Bagaimana dengan sumpahnya? Kenapa tidak ada reaksi apa-apa terhadap kedua sumpahnya itu? Inan, meskipun sistem ini bisa melakukan kecurangan, kita tetap harus mempertimbangkan realitas dunia nyata. Sumpah mengenai adik protagonis dan sumpah kebangkrutan ini membutuhkan waktu untuk diatur. Jangan khawatir, tentu saja. Tapi sumpah cowok cantik itu, uangnya langsung lenyap dalam sekejap. Tapi sistem anjing ini malah bicara soal realitas denganku. Aku mengacungkan jari tengah dalam hati, namun aku tidak terburu-buru. Aku bisa menunggu. Melihat tidak ada reaksi dariku, Shen Yuchu merapatkan tubuh indahnya ke tubuhku. Suamiku, jangan marah lagi ya. Makin jauh, makin rindu, malam ini, aku bakal bikin kamu puas. Bener aja, malam itu, dia jauh lebih aktif dan benar-benar lepas kendali. Keesokan harinya, aku manggil asistenku ke ruangan dan minta semua berkas tentang adik perempuannya Jiboda dan teman masa kecilnya. Baru sekali lirik, aku langsung kehilangan minat. Tampangnya sih lumayan, tapi paling banter dapat nilai 75. Tapi, teman masa kecilnya, Xiang Yu, bener-bener bikin mataku berbinar. Kecantikannya mutlak dapat nilai 95+. Meski cuma pakai baju biasa, pesonanya yang terpancar sama sekali gak bisa disembunyiin. Dia bahkan jauh lebih cantik dan lebih muda dari Shen Yuchu. Terutama kaki jenjangnya yang lurus dan bikin mata susah berpaling. Dia lahir di keluarga yang sangat mementingkan anak laki-laki. Orang tuanya memanjakan adik laki-lakinya, sementara dia terus-terusan dipukuli dan disiksa. Bahkan dicap sebagai beban yang gak berguna. Meskipun begitu, dia tetap lulus dengan nilai ujian tertinggi di wilayah itu. Tapi orang tuanya gak ngebolehin dia buat kuliah. Malahan, mereka menjualnya ke seorang pria tua di pelosok pegunungan. Xiang Yu berhasil kabur di tengah jalan dan langsung lapor polisi. Begitu aja, dia sendiri yang ngejeblosin orang tuanya ke penjara dan mutusin hubungan total dengan mereka. Sekarang dia benar-benar sendirian, kuliah di Seaciti. Dia membayar uang kuliahnya dari pinjaman mahasiswa dan bekerja di 3 tempat paruh waktu. Sekaligus, benar-benar panutan mahasiswi pekerja keras. Melihatku menatap tajam ke arah berkas Xiang Yu, asistenku langsung buru-buru menambahkan. Presiden Zhu, gadis ini sebenarnya lumayan baik. Waktu kuliah, banyak pria kaya yang ingin menjadikannya simpanan, tapi dia menolak semuanya. Sampai membuat tersinggung cukup banyak orang. Dia bahkan hampir dilecehkan sekali. Tapi Jiboda rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkannya, hingga patah 2 tulang rusuk. Aku agak terpaku, langsung teringat alur di novel aslinya setelah kuingat-ingat lagi. Kejadian itu memang beneran ada. Jiboda memang benar-benar cinta mati padanya. Tapi, meskipun dia sudah menyelamatkan Jiang Yu, gadis itu sama sekali tidak tahu terima kasih, yang ada hanyalah rasa jijik yang mendalam. Usut punya usut, dia diincar karena Jiboda pernah tidur dengan istri orang lain. Dan pria itu ingin balas dendam. Asistenku terus berbicara, menjelaskan kalau Jiang Yu sangat butuh tempat magang yang layak. Perusahaan kecil terlalu takut untuk mempekerjakan dirinya. Sedangkan perusahaan besar menuntut pengalaman kerja nyata. Karena dia masih punya sisa waktu 1 tahun sebelum lulus. Dia terjebak di posisi yang benar-benar serba salah. Dia bertanya, apakah aku ingin dia mengatur jadwal wawancara sore ini. Aku hanya melemparkan senyuman tipis penuh arti dia memang selalu tahu persis apa yang kuinginkan. Aku mengangguk dan menyuruhnya langsung jalan saja. Tak lama kemudian sore pun tiba, dan dia menuntun Jiang Yu yang tampak sangat gugup dan pemalu ke dalam ruang kerjaku. Begitu asistenku membungkuk dan keluar ruangan, aku mengamati Jiang Yu. Ternyata dia aslinya jauh lebih cantik daripada di foto, benar-benar permata tersembunyi. Aku tidak bertele-tele dan langsung memasang suara paling profesional. Nona Jiang, saya rasa asisten saya sudah menjelaskan persyaratan dari saya. Anda akan bekerja sebagai asisten saya. Selama masa magang, Anda akan digaji 20.000 sebulan, dan akan naik menjadi 50.000 setelah diangkat menjadi karyawan tetap. Ditambah bonus akhir tahun berdasarkan kinerja. Jika Anda perlu kembali kuliah, beritahu saja asisten saya. Dan sopir pribadi serta pengawal pribadi akan siap melindungi Anda. Anda tidak perlu lagi khawatir akan ada orang yang mengganggu Anda. Jiang Yu menggigit bibir bawahnya,
memilih untuk diam. Akhirnya, dia mendongak, matanya yang indah dan berbinar menatap langsung ke arahku. "Tuan Zhu, kenapa Anda membantu saya?" Suaranya terdengar sangat lembut dan manis. Aku tahu persis apa yang sedang dia khawatirkan. Saat ini, tujuan utamaku adalah membuat dia menurunkan kewaspadaannya. Aku merapikan setelanku, tampil bak seorang pria terhormat yang sangat sopan. Padahal pria terhormat sebenarnya hanyalah seekor serigala yang sabar. "Nona Jian, saya paham keraguan Anda. Tapi tenang saja, saya, Su Liunian, tidak akan pernah memaksa Anda melakukan apapun yang tidak Anda inginkan." Mendengar hal itu, dia mengembuskan napas lega yang panjang, lalu membungkuk dalam-dalam ke arahku. "Terima kasih banyak, Tuan Zhu. Saya akan bekerja keras dan tidak akan pernah mengecewakan Anda." "Bagus, saya akan meminta asisten saya untuk mengantar Anda berkeliling kantor terlebih dahulu." Aku menekan interkom di mejaku, dan asistenku segera kembali untuk mengajaknya melihat-lihat kantor. Sementara itu, di perusahaan Shen, Jiboda sedang mengalami nasib yang sangat sial. Sebagai anak magang yang baru masuk, entah bagaimana dia malah dipromosikan menjadi asisten. Mengacaukan kesepakatan bernilai jutaan dolar, dan anehnya masih saja dihadiahi mobil mewah seharga jutaan dolar. Para karyawan senior yang sudah bekerja keras di sana selama bertahun-tahun sangat membencinya. Hari ini, sang CEO mencopot jabatannya, menurunkannya menjadi staf biasa tingkat bawah, dan menyita kembali mobil mewahnya. Para staf senior merasa sangat puas. Bahkan beberapa di antaranya langsung mengejeknya di depan muka, asal tahu saja. Ada orang yang kerjanya cuma menjilat dan mengibas-ngibaskan ekor di depan bos sepanjang hari. Sok-sokan berpikir bisa naik kelas sosial, iya kan? Lagian, siapa coba yang memesankan makanan laut untuk Klin yang alergi, lalu memaksa menyuapinya dengan alasan terapi paparan? Jujur saja, dengan tingkat kecerdasan seperti itu, menyapu lantai kami pun, dia tidak layak. Baru 2 hari naik mobil mewah, lalu langsung disita kasihan sekali. Anak muda itu harusnya tahu diri dan realistis. Jiboda terus menundukkan kepalanya. Buku-buku jarinya memutil karena mencengkeram kain lap dengan sangat erat. "Hei, anak baru, jangan bermalas-malasan. Mengelap meja saja masa kamu tidak becus?" Manajer proyek, yang sebelumnya pernah dimarahi habis-habisan oleh Shen Youchul, berjalan mendekat sambil membawa cangkir teh. Dia sengaja menumpahkan teh ke seluruh meja kerja. Jiboda membeku, kebencian berkilat di matanya, tetapi dia memaksakan diri untuk tersenyum. "Baik, Manajer Wang, saya akan segera membersihkannya." "Cepatlah, kamu benar-benar tidak berguna." Manajer Wang mencibir lalu pergi. Jiboda menatap kepergiannya, menancapkan kuku-kukunya dalam-dalam ke telapak tangannya. Keesokan paginya, begitu Jiboda bangun tidur, ponselnya berdering. Itu panggilan dari kantor polisi. "Apakah ini Jiboda? Adik perempuan Anda baru saja mengalami kecelakaan. Segera datang ke kantor polisi sekarang juga." Kepala Jiboda langsung berdengung. Darahnya terasa membeku, pikirannya benar-benar kosong. Menyisakan sumpah mengerikan yang dia ucapkan di villa tadi malam. Terus menggema tanpa henti di telinganya. "Biarlah adikku disiksa sampai mati oleh 10 preman. Tidak, itu tidak mungkin terjadi." Dia hampir tidak ingat bagaimana dia bisa sampai ke kantor polisi. Namun, saat dia melihat jasad adiknya yang hancur mengerikan, rasa ngeri yang dingin langsung mencengkeramnya. Dia memuntahkan darah segar yang banyak dan pandangannya seketika menggelap. Dia langsung pingsan di tempat. Seorang polisi tua bergegas untuk menyadarkannya. Ketika Jiboda akhirnya sadar, dia mengertakkan giginya karena murka yang luar biasa. Dia tiba-tiba mengamuk, berteriak histeris seperti orang gila. "Pasti Zhu. Pasti dia pelakunya. Su Liunian CEO dari grup Su. Tangkap dia cepat." Polisi tua itu menatapnya dengan iba. "Tuan Ji, kami akan menyelidiki klaim Anda. Tetapi 13 tersangka yang menyerang adik Anda sudah ditangkap tadi malam. Mereka telah mengakui semuanya. Mereka bilang itu serangan acak, tidak ada yang menyuruh mereka, tidak ada." Jiboda mendongakkan kepalanya dengan cepat, membelalak dengan mata merah padam saat dia membentak polisi itu, 13 orang. Serangan acak, siapa yang percaya itu? Adikku selalu sangat pendiam dan lembut. Bagaimana mungkin dia bisa memancing kemarahan 13 preman? Ini pasti Su Liunian. Dia membenciku.
Ini adalah aksi balas dendamnya yang sakit. Pak polisi, kenapa kalian hanya diam saja? Cepat tangkap dia. Sementara itu, grup Shen menghadapi hantaman keras saat proyek-proyek mereka mulai hancur satu persatu. Para mitra bisnis mundur seolah-olah mereka sudah merencanakannya. Membatalkan semua kontrak dengan keluarga Shen. Para kreditur dan pemasok mengerumuni kantor perusahaan. Benar-benar memblokir pintu masuk. Pinjaman bank yang mereka andalkan tiba-tiba dibekukan. Dalam hitungan hari, seluruh kerajaan bisnis mereka runtuh. Arus kas grup Shen hampir terputus sepenuhnya. Untuk menghindari drama tersebut, aku sudah membawa Jiang Yu ke luar negeri untuk urusan bisnis. Shen Yuchu terus-menerus meneror ponselku bagaikan wanita gila. Aku akhirnya mengangkat telepon di kamar suite presidensialku. Dan suaranya langsung memekik histeris. Su Liunian, apa maumu? Aku kan sudah bilang, kalau aku dan Jiboda hanya berteman. Mengapa kamu tidak mau melepaskan kami? Nona Shen, jawabku dingin. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Dia mengertakkan giginya. Jangan pura-pura seolah, bukan kamu penyebab semua ini. Kamu sengaja mengincar bisnis keluargaku. Dan Jiboda sudah cukup menderita sekarang. Adik perempuannya adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Kenapa kamu tidak bisa menunjukkan sedikit belas kasihan? Aku menggoyangkan gelas anggur merahku, menjaga nadaku tetap tenang. Nona Shen, Anda sungguh menggelikan. Pertama-tama, proyek Anda yang gagal, para investor yang menarik diri, para kreditur yang menagih utang, dan bank yang membekukan pinjaman hanyalah akibat dari kekuatan pasar yang mendasar. Manajemen Anda sendirilah yang gagal. Apa hubungannya itu dengan saya? Apakah Anda benar-benar berpikir saya bisa memaksa seluruh pasar untuk menjauhi Anda? Jangan pura-pura bodoh, Su Liunian. Suara Shen Yuchu bergetar. Siapa lagi di kota ini yang punya kekuatan untuk menghancurkan seluruh perusahaanku dalam semalam? Siapa yang tahu operasional kami lebih baik daripada kamu? Tidak ada. Itu pasti kamu. Kamulah yang mengendalikan semua ini dari balik layar. Semua ini karena malam saat kamu kembali. Semua karena Jiboda. Jiboda. Aku mengangkat sebelah alisku, membiarkan seringai tipis terdengar dari nadaku. Sejujurnya, jika Anda tidak mengungkit namanya, saya pasti sudah benar-benar lupa tentang adik perempuannya, kisah yang sangat tragis memang. Namun, menurut polisi, itu adalah kejadian acak, tidak ada dalangnya. Mengapa Anda malah menuduh saya? Lagi pula, biarkan saya bertanya satu hal kepada Anda. Anda bersumpah tidak melakukan kontak apapun dengan Jiboda. Jika itu benar, bagaimana Anda bisa tahu detail mendalam tentang tragedi adiknya dengan sangat jelas? Tuduhan tanpa bukti adalah fitnah. Saya bisa menuntut Anda karena hal itu. Dia terdiam, tertegun, sebelum suaranya pecah menjadi isak tangis yang lirih. Jika bukan kamu, lalu siapa lagi? Jiboda adalah orang baik. Mengapa kamu harus menghancurkannya dan merusak keluargaku? Apakah kamu ini manusia? Aku menutup teleponnya. Aku tidak punya kesabaran untuk meladeni air matanya. Perjalanan bisnis selesai dalam waktu 1 minggu. Tetapi aku memutuskan untuk mengajak Jiang Yu berlibur selama 1 bulan lagi. Kami mengunjungi berbagai tempat terkenal, makan di restoran-restoran luar biasa, dan bersenang-senang. Kami sempat bermain ski di Chamonix, menjelam di Maladewa, dan menikmati matahari terbenam yang terkenal di Santorini. Saat matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala biru, melukis langit dengan warna keemasan. Embusan angin hangat bertiup lembut. Jiang Yu duduk meringkuk di kursi malas, di sebelahku tampak begitu memesona. Awalnya, dia sangat pemalu dan pendiam. Tapi begitu mulai akrab denganku, dia langsung jadi sangat ceria dan manis. Bahkan terus-menerus merengek mengajakku selfie bareng. Saat kami akhirnya mendarat kembali di tanah air, asistenku sudah menunggu bersama tim pengawal. Aku memang sengaja memerintahkan pengamanan ketat ini. Jiboda dan Shen Yuchu sudah benar-benar tersudut, dan orang yang putus asa bisa berbuat nekat. Aku tidak mau mati konyol ditikam oleh orang gila. Baru saja aku duduk di meja kerjaku, asistenku langsung menerobos masuk. Tuan Su, Jiboda ada di bawah dan sedang membuat keributan besar. Aku rasa ini saatnya untuk menghadapinya. Dengan dikawal ketat oleh tim keamananku, aku turun ke lobi. Jiboda langsung menerjang ke arahku dengan kebencian membara. Tapi 4 pengawal bertubuh kekar langsung meringkus dan menekannya ke lantai.
Sebuah pisau lipat terlepas dari tangannya dan jatuh berdenting. Dia memberontak dengan liar, berteriak histeris, seperti binatang yang terluka. Su Yunian, kau mengincar adikku. Dasar monster. Kau yang membunuh Qian Qian. Aku akan membunuhmu. Aku menatapnya dari atas dengan dingin dan berkata dengan nada datar, Jiboda. Polisi sudah menyelesaikan seluruh penyelidikan. Adikmu adalah korban kejahatan jalanan biasa. Para berandalan itu sudah mendekam di penjara dan tidak ada yang menyuruh mereka datang ke sini dan mengamuk seperti orang gila yang membuatmu terlihat sangat menyedihkan. Sebenarnya apa yang ingin kau capai? Dia terus meronta di lantai, berteriak dengan suara serak, pasti kau. Tidak mungkin 13 pria mengincarnya begitu saja tanpa alasan. Kau harus membayar semua ini. Aku melirik pisau di lantai marmer itu, lalu terkekeh geli. Membayar semua ini? Jiboda, kau baru saja mencoba menghabisiku di depan umum. Kalau aku memanggil polisi, menurutmu siapa yang akan mendekam di penjara? Begini saja. Ucapkan sumpah lagi bahwa kau tidak akan pernah membenciku lagi. Dan mungkin aku akan melepaskanmu kali ini. Dia langsung tertawa histeris. Tawanya menggema di ruangan, dipenuhi keputusasaan mendalam dari seorang pria yang sudah kehilangan segalanya. Sumpah? Kau pikir aku sebodoh itu sampai mau masuk ke dalam perangkapmu lagi? Adikku sudah mati. Keluargaku sudah hancur. Apalagi yang harus aku takuti? Silakan. Hancurkan saja aku sekalian. Panggil saja polisi kalau mau. Aku menatapnya dengan rasa kasihan yang tulus. Kau yakin? Menurutku, kau pasti akan mengucapkan sumpah itu. Pertama-tama, lihatlah ini dulu. Aku melemparkan sedepok foto ke lantai tepat di depannya. Itu adalah foto-foto perjalananku bersama Jiang Yu. Pemandangan senja, pantai, kota-kota bersejarah, hingga gunung bersalju. Dan di setiap foto, aku dan Jiang Yu tampak tersenyum bahagia bersama. Tawa histeris Jiboda langsung terhenti seketika. Dia menatap foto-foto yang berserakan itu, wajahnya menegang karena terkejut, marah, dan ketakutan yang luar biasa. Jiang Yu, Xiao Yu kesayangannya, gadis yang telah dia kejar selama bertahun-tahun, malaikat suci yang bersumpah akan dia lindungi. Tidak, ini tidak mungkin. Sebuah raungan parau bagai binatang liar keluar dari tenggorokannya. Xiao Yu, kenapa dia bersamamu? Apa yang sudah kau lakukan padanya, dasar monster? Apa yang sudah kau lakukan padanya? Dia mendongak menatapku dengan mata membara penuh kebencian yang jauh lebih mengerikan dibanding saat dia menuduhku membunuh adiknya. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya berdiri di sana, dengan tenang menyaksikannya hancur perlahan. Pertahanannya akhirnya runtuh. Dia jatuh berlutut. Air mata dan ingus mengalir deras di wajahnya saat dia terisak-isak. Tuan Zhu, saya salah. Saya benar-benar minta maaf. Tolong, saya mohon, lepaskan Xiao Yu. Lakukan apa saja yang Anda mau padaku, asal jangan sakiti dia. Aku melangkah mendekat dan menatap sosoknya yang menyedihkan itu. Baik, ucapkan sumpahmu, dan aku berjanji tidak akan menyakitinya atau memaksanya melakukan apapun. Pilihan ada di tanganmu. Jiboda terduduk di lantai marmer yang dingin. Seluruh tubuhnya gemetar hebat tanpa kendali. Bibirnya gemetar, dia sangat ingin menolak. Tapi foto-foto itu terasa bagaikan besi membara yang membakar kulitnya. Meramukan kemarahannya menjadi ketakutan mutlak. Aku bersumpah, selama kau tidak menyakiti Jiang Yu atau memaksanya melakukan apapun, aku tidak akan pernah menaruh kebencian padamu lagi. Jika aku melanggar sumpah ini, biarkan aku. Dia tercekat pada kata-kata terakhirnya. Terlalu takut untuk mengucapkannya. Biarkan kau apa? Desaku dengan seringai dingin. Jiboda memejamkan mata, air mata mengalir di wajahnya saat ekspresinya berubah menjadi pasrah dan putus asa. Biarkan kakiku membusuk, kepalaku dipenuhi borok, dan biarkan aku mati mengenaskan dalam waktu 3 hari. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Bau busuk yang memuakkan langsung memenuhi seluruh lobi. Cairan kuning yang berbau busuk mulai menggelembung keluar dari kepala dan kakinya. Semua orang seketika mematung karena syok. Para pengawal berbadan kekar itu tampak jijik, menahan mual akibat bau menyengat yang tiba-tiba muncul. Sambil melangkah mundur untuk menutupi hidung mereka, aku memencet hidungku dengan perasaan sangat mual dan membentak mereka. Tunggu apa lagi? Cepat buang dia dari sini.
Bawa dia pergi jauh-jauh dari sini. Menjijikkan. Sambil menahan muntah, para pengawal menyeret Jiboda pergi. Tidak. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Jiboda menjerit histeris seolah-olah baru saja melihat neraka secara langsung. Meronta-ronta dengan putus asa di lantai. Tapi semuanya sia-sia. Dia diseret pergi layaknya seekor anjing liar. Suryunian, kau adalah monster. Setelah perjalanan kami, hubunganku dan Jiang Yu menjadi sangat dekat. Begitu jam kerja usai, aku dengan lembut menggenggam tangan halusnya. Xiaoyu, kucingku bisa salto, mau lihat tidak? Dia langsung menarik tangannya kembali, menatapku sambil cemberut dengan manis. Tuan Zhu, Anda mencoba membohongiku lagi ya? Ingat kejadian terakhir kali di luar negeri? Anda langsung tepar hanya setelah minum 2 gelas. Dan aku harus merawat Anda di kamar hotel semalaman suntuk. Bahkan Anda sama sekali tidak mau melepaskanku. Tentu saja aku ingat. Aku hanya memeluknya erat saat kami tidur, tidak lebih. Aku mengusap hidungku, merasa agak bersalah. Dia mendengus kesal. Sebenarnya aku sempat bertanya pada staf. Dan mereka bilang Anda tidak pernah mabuk. Anda hanya ingin mengerjaiku saja kan? Aku kembali meraih tangannya. Aku berjanji kali ini aku tidak berbohong. Jadi, kau mau ikut? Dia mencoba menarik tangannya, tapi karena tidak bisa, dia akhirnya membiarkanku menggenggamnya. Pipinya merona merah padam, semua laki-laki itu pembohong, gumamnya pelan sambil menunduk. Tapi baiklah, aku mau ikut. Namun, tepat saat mobilku memasuki gerbang kompleks perumahan, Shen Yuchu tiba-tiba menghadang jalan kami. Selama aku di luar negeri, aku memang sudah memerintahkan stafku untuk membuang semua barang-barangnya dan mengganti kode pintu. Dia terus mencoba menghubungi diriku dengan putus asa. Setelah mengirim pesan singkat untuk memutuskan hubungan, aku langsung memblokir nomornya. Dia benar-benar terdepak dari hidupku. Panik bagaikan tikus yang tersudut. Dengan bisnis keluarganya yang berada di ambang kebangkrutan total, aku adalah satu-satunya harapan terakhirnya. Dia langsung menabrakkan dirinya ke jendela mobilku. Begitu dia melihat Jiang Yu duduk di sebelahku, matanya langsung terbelalak lebar. Dia menatapku tajam sambil menunjuk Jiang Yu dengan jari yang gemetar. Sayang, siapa perempuan ini? Apa kau bersamanya selama ini? Aku tertawa dingin. Shen Youcho, itu bukan urusanmu. Jaga ucapanmu. Aku sudah menjelaskannya sebelum memblokirmu. Kita sudah berakhir. Tolong hargai dirimu sendiri, Nona Shen. Rasa panik akhirnya menyerang Shen Youcho. Dia jatuh berlutut sambil terisak, Liunian, aku salah. Aku salah. Seharusnya aku tidak menemui Jiboda secara diam-diam. Tolong selamatkan keluargaku, Liunian. Kau harus percaya padaku. Aku hanya mencintaimu. Aku hanya merasa kasihan padanya. Aku menatapnya dengan seringai dingin yang mengejek. Pernah dengar pepatah ini, Nona Shen? Orang yang patut dikasihani pasti punya sisi yang patut dibenci. Kau menyebutnya orang baik. Tapi coba lihat sampah ini. Aku mengambil berkas-berkas yang dikumpulkan asistenku tentang pria itu dan melemparkannya tepat ke wajahnya. Foto-foto Jiboda di kasino dan foto mesranya dengan berbagai tante-tante kaya berserakan di mana-mana. Shen Youchu hendak memungutnya, tapi langsung menarik tangannya kembali seolah baru saja tersengat api. Menatap semua bukti itu dengan rasa tidak percaya. Pikirannya seketika kosong, tubuhnya gemetar hebat. Ini tidak mungkin nyata. Sambil duduk tenang di dalam mobil, suaraku terdengar sedingin es. Lihat baik-baik, Shen Youcho. Adik kesayanganmu yang menyedihkan itu sebenarnya hanyalah seorang gigolo pembohong dan pecandu obat-obatan. Kau pikir dia benar-benar peduli padamu? Di matanya, kau hanyalah target mangsa berikutnya. Shen Youchu menutupi wajahnya dan menangis tersedu-sedu. Kali ini, bukan air mata palsu dunianya telah runtuh akibat semua kebohongannya. Aku menyaksikannya tenggelam dalam keputusasaan dan rasa malu tanpa merasa iba sedikit pun. Dia sendiri yang memilih jalan ini. Aku tidak akan menyelamatkanmu, Shen Youchu. Aku tidak bisa. Kebangkrutan bisnis keluargamu sudah tidak bisa dihindari lagi. Sebagai mitra terbesarmu, aku akan meringankan denda penaltimu dan membiarkanmu tetap mempertahankan rumah keluargamu. Tapi kau harus bersumpah untuk tidak pernah menemui Jiboda lagi, atau kau akan mati mengenaskan. Ini adalah belas kasihan terakhirku demi masa lalu kita. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Jiboda sekarang sudah sekarat,
dan umurnya tinggal beberapa hari lagi. Aku ingin tahu, apakah kekuatan takdir masih akan memaksa mereka untuk bersama. Ishak tangisnya terhenti. Dia tahu ini adalah satu-satunya penyelamat terakhir bagi keluarganya. Tawaranku untuk meringankan denda membuat mereka tidak perlu luntang-lantung di jalanan. Setidaknya menyisakan sedikit harga diri bagi mereka. Bagaikan orang yang hampir tenggelam, dia langsung berpegangan erat pada tali penyelamat terakhir ini. Aku bersumpah, gumam Shen Yuchu dengan suara hampa karena putus asa. Aku bersumpah demi langit bahwa aku tidak akan pernah menemui Jiboda lagi. Jika aku melanggarnya, biarkan aku mati mengenaskan. Dia mengatupkan giginya rapat-rapat, memaksakan kata-kata terakhir itu keluar. Ingat sumpahmu, Shen Yuchu. Aku menatapnya dingin untuk terakhir kali. Sekarang pergilah, ambil sisa asetmu, jalani hidupmu, dan jangan pernah menggangguku lagi. Aku memejamkan mata dan memberi isyarat kepada sopirku untuk jalan. Selama 3 hari berikutnya, Jiboda terus-menerus menghubungi Jiang Yu, namun semuanya diabaikan. Dia kemudian memohon kepada Shen Yuchu untuk menemuinya untuk terakhir kali. Shen Yuchu sempat mengabaikannya selama 2 hari, hingga pada hari ketiga Jiboda mengiriminya sebuah foto. Foto dirinya yang sedang sekarat, terbaring di bawah jembatan. Dia sempat bimbang, tapi akhirnya diam-diam pergi menemuinya. Menganggap sumpahnya sendiri hanyalah omong kosong. Dia masih percaya akulah dalang di balik kehancuran hidupnya, tapi takdir tidak mengenal ampun. Jiboda mati membusuk mengenaskan. Sedangkan Shen Yuchu tewas seketika tersambar petir misterius di siang bolong yang cerah. Saat mendengar kabar itu, aku hanya menghela napas. Kau menuai apa yang kau tabur. Saat aku hendak pulang kerja, Jiang Yu tiba-tiba merangkul lenganku dengan manja. Tuan Zhu, hari ini aku mau mampir ke rumahmu dan melihat kucingmu Salto. Aku memasang wajah datar. Jangan mengada-ada, aku tidak punya kucing. Dia langsung cemberut. Biarin, pokoknya aku mau lihat.